Heihapi Object merupakan sebuah tank bulat besar yang tidak dapat ditembus oleh peluru berkaliber besar, roket dengan hulu ledak tinggi, sekalipun itu bom nuklir, tidak dapat menghentikan pergerakannya. Objek dipersenjatai dengan berbagai teknologi penghancur yang dapat membumi hanguskan apapun sebagai targetnya. Namun, metode peperangan baru ini akan segera berbalik arah. Hanya dengan dua orang, yaitu Quenter Barbotage dan rekan seperjuangannya, Hapia Winchell, dapat menghancurkan raksasa pemusnah massal tersebut. Cerita berawal dari dunia yang telah menjadikan peperangan sebagai solusi untuk memecahkan perselisihan dengan berbagai alasan. Maka dari itu, teknologi militer berkembang dengan sangat pesat, sehingga akhirnya banyak negara yang mengembangkan senjata pamungkasnya sendiri, mulai dari senapan runduk, teknologi dalam penyadapan, sampai ke tank berkemampuan tinggi. Perubahan yang terjadi dalam metode berperang dengan senjata baru pun terlahir. Senjata mematikan yang berukuran sangat besar, Object. くだらない殺し合いに夢中になる彼らにも超大型兵器オブジェクト Objek ini jelas sangat kuat, diselimuti dengan armor super tebal yang bahkan dapat menerima puluhan serangan roket yang paling canggih secara bersamaan tanpa menerima kerusakan yang berarti. Objek juga dilengkapi dengan senjata super besar berupa meriam dan dapat menembakkan berbagai jenis proyektil, termasuk laser bertenaga tinggi. Satu kali tembakan saja sudah cukup membuat satu armada kapal laut tenggelam. Dan lebih gilanya lagi, objek ini masih bisa bergerak meski telah dihantam senjata yang katanya paling merusak, yaitu nuklir. Karena senjata inilah banyak negara yang menghilang atau bergabung demi membuat objeknya sendiri. Akibat dari peperangan yang tak kunjung usai dan meluasnya area pertempuran menghasilkan dunia yang terbagi menjadi 4 kubu. Dan objeklah senjata yang paling diandalkan dalam peperangan di era baru ini. Di sebuah pangkalan militer terlihat dua orang yang sedang membersihkan lapangan lepas landas dari salju yang menumpuk. Mereka berdua merupakan main karakter di dalam anime ini. Pertama ada Quenter Barbotage, seorang siswa di akademi militer dalam bidang mempelajari desain objek, bersama teman baiknya bernama Hapia Winchell yang merupakan seorang anggota militer dan bertugas sebagai analisis radar. Mereka berdua tergabung dalam batalion pemeliharaan yang memiliki peran untuk mendukung Baby Magnum, salah satu objek milik kerajaan sebelum turun ke medan laga dan setelahnya. Dikarenakan kemenangan perang bergantung pada keberadaan objek dan pilotnya yang biasa disebut elit, hampir semua prajurit seperti mereka tidak lagi harus berada di garis depan. Dan tidak jarang juga, seorang analis radar seperti Hapia jadi melakukan pekerjaan bersih-bersih lapangan take-off. Di sini Hapia mengeluh karena dari kemarin pekerjaannya hanya membersihkan lapangan, yang padahal tidak ada satupun pesawat yang akan terbang. Namun di sisi lain Quenter bersyukur, karena berkat objeklah mereka tidak perlu bertempur di garis depan. Mendengarnya Hapia berpikir juga dan akhirnya setuju dengan pendapat Quenter, mengingat dia merupakan seorang bangsawan yang mencari prestasi lewat jalur militer agar dapat dipilih sebagai ahli waris berikutnya. Sedangkan alasan Quenter yang seorang warga sipil bergabung dengan militer karena dia rakyat biasa yang artinya gak kerja gak makan dan menganggap dengan belajar teknologi desain objek bisa mendatangkan banyak uang. Di tengah obrolan, tiba-tiba Hapia berpikir, daripada makan makanan militer yang rasanya hambar, mending mereka berburu rusa untuk dijadikan makan siang. Dalam perjalanan mendaki bukit, Quenter ragu bisa mendapatkan rusa, tapi Hapia meyakinkan dengan amunisi Smart Bolt, selama dia membidik target, tembakannya takkan meleset. Quenter sih iya-iya aja dan menyerahkan perburuan rusanya kepada Hapia. Sedangkan Quenter akan memancing ikan di sungai yang berada di pinggir jalan. Dikala Quenter memancing lauk pauk untuk mengisi perut, dia dihampiri seorang gadis imut bernama Melinda Brantini. Kita sebut saja Tini. Enggak lah, kita sebut Melinda. Gadis imut ini merupakan pilot dari objek Baby Magnum yang biasa dikenal sebagai Elite.
melihat Melinda bertanya-tanya dengan apa yang sedang dilakukan oleh Quenter. Quenter menjelaskan kalau dia memancing ikan sepat dan Hapia sedang pergi ke bukit berburu rusa yang akan dimasak dengan cara dibakar. Namun Quenter akhirnya sadar kalau tembakan dari Hapia terdengar sampai ke markas. Quenter pun panik dan takut dimarahi lagi. Ya, ternyata dua sekawan ini terkenal bandel, hingga Melinda tidak aneh lagi melihat kelakuan Quenter. Melinda juga heran kenapa Quenter malah kelihatan bermain-main. Sedangkan tujuan dia datang ke sini adalah untuk belajar tentang objek. Quenter berkata kalau dia mengagumi Baby Magnum, objek yang dipiloти oleh Melinda. Meski Baby Magnum merupakan generasi pertama dengan kemampuan mobilitas di segala medan, sedangkan generasi kedua yang lebih baru dirancang khusus untuk medan tertentu. Namun tetap saja, baginya Baby Magnum adalah senjata multi-role besar terbaik. Berbeda tanggapan, Melinda merasa kalau objeknya kali ini tidak bisa menang melawan objek musuh yang didesain khusus untuk pertempuran dengan medan bersalju. Pada akhirnya, mereka berdua dipanggil oleh atasannya yang bernama Prolaitia Capistrano, yang merupakan salah satu komandan dalam markas militer yang berada di tengah Alaska ini. Prolaitia kembali memperingati untuk kesekian kalinya agar mereka berdua jangan melanggar aturan lagi. Tapi karena hasil buruannya bagus, jadi Quenter dan Hapia hanya dihukum lari sejauh 20 km. Sebelum mereka pergi, Flora mengingatkan tugas dari Quenter yang merupakan seorang pelajar, di jam segini harusnya sudah berada di hangar tempat objek berada. Sedangkan Hapia diberi perintah untuk melanjutkan menggali saljunya sendiri dan harus selesai sebelum matahari terbenam. Di dalam hangar, kita diperlihatkan wujud dari Baby Magnum, salah satu objek milik kerajaan. Tak lama setelah Quenter sampai di ruang kerja, dia dipanggil oleh Nenek Ayami yang merupakan gurunya sekaligus kepala bagian perbaikan juga pengembangan objek. Nenek Ayami pun mengomali Quenter yang sering telat, tapi karena waktu terus bergulir, Nenek Ayami memintanya untuk segera naik ke atas dan melakukan pekerjaannya dengan mengecek keamanan serta perlengkapan evakuasi darurat di dalam kokpit objek. Di tengah pekerjaan, Nenek Ayami menjelaskan alasan Baby Magnum berwarna putih, ialah agar dapat berkamuflase di segala medan. Lagi pula objek ini berukuran sangat besar, menjadikan biaya pengecatannya tidaklah murah. Sore pun tiba. Quenter beserta rekan dan atasannya sekarang bisa lebih bersantai dengan memakan daging rusa yang tanpa micin. Mbak Komandan yang mengetahui Quenter sering ngobrol bersama Melinda, berpesan kepadanya agar lebih banyak berbicara dengan Melinda. Karena sepertinya Melinda sangat senang dapat teman curhat dan mungkin bisa menghilangkan stresnya. Quenter pun teringat perkataan Melinda di obrolan mereka saat Melinda berkata kalau dia ragu dapat mengalahkan musuhnya kali ini. Mbak Flora menerangkan, dalam peperangan di zaman modern, mereka tidak perlu bertarung habis-habisan. Jadi, ketika sebuah objek mendapat kerusakan fatal yang mengakibatkan tidak dapat meneruskan pertempuran, mereka hanya perlu mengibarkan bendera putih sebagai tanda bahwa mereka telah menyerah, sehingga pihak pemenang akan merampas objek yang rusak untuk diambil alih teknologi tempurnya, sedangkan pihak yang kalah akan mendapat kesempatan mundur dari wilayah pertempuran. Tiba-tiba, radar mendeteksi kalau ada sebuah objek musuh yang tengah bergerak mendekati markas. Mendengar laporan tersebut, Komandan Flora segera memberi perintah agar kru mempersiapkan Baby Magnum untuk berangkat keluar menghadapi water slider. Sembari mengubah status markas menjadi siaga tempur 1. Dan berangkatlah Melinda Brantini dengan objek yang dipilotinya, Baby Magnum. Nah, jadi
Yang akan dilawan oleh Baby Magnum merupakan objek buatan dari gabungan berbagai negara berdasarkan kepercayaan tertentu, yang dikenal juga sebagai organisasi state. Objek tersebut diberi julukan water slider dikarenakan bentuknya yang menyerupai serangga air dan mampu bergerak dengan leluasa di daerah teritorialnya. Pertempuran dibuka dengan Baby Magnum yang menembakkan proyektil dengan hulu ledak tinggi. Namun objek musuh memiliki keunggulan di atas medan bersalju, sehingga mudah menghindarinya. Water Slider membalas tembakan dan tepat mengenai Baby Magnum, yang mengakibatkan menurunnya kecepatan dari objek Mirinda. Sedangkan di sisi Mirinda, dia kesusahan memprediksi lintasan tembakannya, karena objek musuh bergerak lebih cepat. Pertempuran yang berat sebelah ini memerlukan strategi, agar Baby Magnum bisa menang. Dia harus menggunakan bebukitan bersalju, untuk mendapatkan posisi menembak yang lebih akurat dengan memperkirakan arah datangnya water slider. Mengira rencananya berhasil, mereka marah ditampal kenyataan bahwa musuh memang diunggulkan dengan objek yang lebih canggih dan lincah di medan bersalju ini. Tak disangka water slider muncul di belakang bukit. Tepat sebelum Baby Magnum menoleh, musuh segera menembak bagian penggerak yang akibatnya Baby Magnum tidak bisa berbuat banyak. Tanpa ampun, tembakan demi tembakan terus dimuntahkan oleh water slider kepada Baby Magnum, hingga sampai senjata yang disebut objek ini mengeluarkan serangan mematikannya yang sanggup menembus Baby Magnum sampai mengenai sisi terluar dari markas. Melihat semua ini, Quenter nampak panik, takut dan khawatir karena objek musuh malah mengarahkan moncong meriamnya ke arah markas, yang padahal mereka sudah mengeluarkan sinyal bendera putih sebagai tanda telah kalah perang. Apia datang menghampiri Quenter. Dia pun sama panik, di mana seharusnya objek musuh sudah pergi lalu mengambil sisa-sisa dari Baby Magnum. Akan tetapi, apa yang akan terjadi ialah mimpi buruk bagi semua prajurit. Tanpa ragu, objek itu menembakkan laser yang dalam sekejap meluluh lantakan sebagian besar markas komando. Merasa jika mereka tetap berada di sini akan sangat berbahaya, Quenter dan Hapia lantas segera berlari sekencang-kencangnya. Namun, langkah mereka terhenti ketika musuh kembali menembak dengan konvoi yang hendak mundur sebagai target. Quenter akhirnya menyadari sesuatu, di mana setiap tembakan dari musuh mengarah ke peralatan yang berhubungan dengan objek. Dia berteriak, meminta semua orang untuk menjauhi benda apapun yang berhubungan dengan objek. Namun, semua itu terlambat. Water Slider terus menembakkan meriamnya ke peralatan objek yang tersisa. Tidak peduli apakah masih ada orang di dekat sana. Sampai tiba-tiba, objek musuh berhenti sejenak dan tak lama berputar lalu bergerak ke arah yang berlawanan. Tidak jauh dari tempat mereka, Quenter dan Hapia menemukan tablet yang menampilkan sinyal SOS dari Mirinda. Flora datang menggunakan kendaraan lapis baja dan memperingati mereka berdua agar segera pergi dari sini selagi bisa. Flora beranggapan, jika mereka melewati jurang curam di antara gunung besar, Water Slider tidak dapat mengikuti mereka, tapi Quenter khawatir dengan keadaan Mirinda yang telah mengirim sinyal SOS. Flora menyadarkan Quenter, alasan Mirinda mengirim sinyalnya terang-terangan seperti itu ialah memancing musuh agar mendekat kepadanya, sekaligus memberi waktu agar semua orang bisa mundur dari medan pertempuran. Hapia juga beranggapan jika pengorbanan dari Mirinda tidak boleh disia-siakan. Meskipun berat, tapi itu juga salah satu tugas dari prajurit agar banyak dari rekannya bisa selamat. Berbeda pendapat, Quenter merasa jika seorang gadis berusia 14 tahun berkorban untuk menjadi umpan agar semua orang dewasa seperti mereka bisa kabur merupakan tindakan yang tidak bermoral. Tak berpikir panjang lagi, dia meminta senapan yang dipanggul oleh Hapia sebagai pegangan. Meski Quenter sendiri takut,
Sebelum pergi, dia berkata, 責任を押し付けるんじゃなくて現実に生き残りたかったらさ。 Berjalan di tengah salju, melangkah dengan hanya berdasarkan feeling dan penglihatan tempat di mana terakhir kali sinyal SOS dari Melinda terdeteksi. Quenter pun menggunakan fitur alat pendengar suara di senapannya untuk mencari lokasi agar lebih akurat. Setelah berjalan cukup lama, dia mendengar suara dari prajurit musuh yang telah menangkap Melinda. Pada awalnya, Quenter ragu untuk menembak karena menganggap mereka sebagai manusia biasa yang bekerja demi memenuhi tugas negara. Tetapi, setelah mendengar para tentara berbicara menjijikan, seperti ingin melakukan hal-hal yang tidak senonoh terhadap Melinda, Quenter membulatkan tekad untuk melakukannya. Quenter berhasil melumpuhkan 3 dari 4 tentara, namun satu sisanya menembakkan granat launcher yang tepat mengarah kepadanya. Beruntung, Quenter diselamatkan oleh Hapia yang telah memutuskan pergi mengikuti jejak teman baiknya untuk menyelamatkan Melinda. Melinda yang telah diselamatkan keheranan kenapa mereka berdua nekat pergi ke zona berbahaya tanpa perlengkapan yang memadai. Padahal sebenarnya Melinda selalu memandang rendah prajurit karena selalu berlindung di belakang objek serta membuatnya bertempur di garis terdepan. Quenter sependapat dengan Melinda soal prajurit yang bersembunyi di belakang objek. Maka dari itu, sekarang gantian, mereka ingin melindunginya. Akan tetapi, tak butuh waktu lama bagi Water Slider mengetahui kalau 4 tentara sebelumnya yang sudah menangkap elit dari kerajaan telah dinetralkan. Menyadari hal tersebut, mereka pun segera pergi mencari tempat berlindung. Dengan cepat, objek musuh sudah sampai di lokasi dan mengarahkan meriamnya ke tempat Quenter CS berada. Namun, dia tidak langsung menembak karena ada Melinda yang ingin mereka tangkap dalam keadaan baik-baik saja. Hapia kepikiran sebuah ide untuk mengelabui musuh dengan cara meledakkan pintu gua tempat di mana mereka bersembunyi menggunakan bom C4 yang dibawa Quenter. Setelah keluar melalui sisi lain dari goa, Melinda CS musyawarah sembari makan, membicarakan bagaimana cara mereka bisa selamat meski menjadi umpan agar rekan-rekan mereka yang saat ini sedang mundur dapat pergi dengan aman tanpa gangguan dari pasukan musuh maupun objeknya. Bagi Quenter, bersembunyi tidak akan menyelesaikan masalah. Maka dari itu, dia menyarankan agar mereka melawan balik Water Slider dengan cara menyusup ke markas musuh dan mengobrak-abrik sistem objek lawan dari dalam. Mereka bertiga menggunakan pos pengawas yang terbengkalai sebagai titik berkumpul. Ternyata markas musuh ini tidak memiliki pertahanan yang baik, seperti radar untuk mendeteksi keadaan di sekitar, bahkan pesawat tempur dan tank baja saja tidak ada. Artinya, semua uang yang dimiliki musuh digelontorkan hanya untuk membuat objek. Hal ini membuat Quenter bersama Hapia bisa bergerak lebih leluasa memasuki hangar, serta merusak sistem kaki dari Water Slider dengan cara memasang bom pada spare part kaki objek yang rutin diganti. Kebetulan, sebentar lagi Water Slider akan kembali ke markas untuk melakukan perawatan, sedangkan Melinda menunggu di pos pengawas. Setelah memasuki area dari markas, Quenter dan Hapia dengan cepat menemukan hangar. Setibanya di dalam, mereka tercengang mengetahui sistem dari objek yang dimiliki musuh 2 kali lipat lebih canggih dari Baby Magnum. Juga dilengkapi proses sensorik yang sangat sensitif. Terlebih lagi, mereka punya banyak sekali spare part untuk objeknya. Karena tidak punya banyak waktu, Quenter sedikit mempelajari desain Water Slider terlebih dahulu, agar tahu spare part mana yang akan segera dipakai. Di luar,
prajurit musuh mulai bergerak karena objek mereka telah kembali, bersamaan dengan Guenter yang selesai mengotak-atik salah satu spare partnya. Ketika di luar, sembari berlari, Hapia melemparkan beberapa bom C4 yang nantinya diledakkan sebagai pengalihan selagi kabur. Namun, sebelum itu terjadi, mereka mengurungkan niatnya karena Mirinda ternyata ditangkap oleh musuh. Setelah berargumen cukup lama, Guenter dan Hapia memutuskan untuk menyelamatkannya. Tapi, Hapia terlebih dahulu mengirimkan sinyal darurat ke markas yang hanya bisa dipakai sekali, itu pun dengan waktu yang terbatas. Setelah terhubung, Guenter meminta bantuan pasukan agar segera menyerang markas musuh setelah water slider hancur. Tepat sesudahnya, mereka malah dikepung oleh musuh. ぶっ壊せれば万事解決だ。いや、差し当たってもっと重大な問題がある。この状況をどうするかだ。 Guenter CS berada di tengah lapangan yang dikelilingi oleh musuh. Komandan musuh berkata kalau dia akan segera mengeksekusi Hapia dan Guenter, sedangkan Mirinda akan diinterogasi. Sembari membicarakan ideologinya yang kejam, tak perlu waktu lama perbaikan dari water slider telah selesai dan siap kembali untuk menggempur pasukan kerajaan. Dengan berani, Guenter melompat ke arah musuh, lalu mengaktifkan bom yang telah dipasangnya. Melihat hal tersebut, prajurit musuh hanya tersenyum karena ledakan tersebut tidak berdampak besar. Akan tetapi, ternyata sistem dari water slider merespon ledakan sebelumnya, menimbulkan reaksi berantai yang mengakibatkan aktifnya penghancuran diri otomatis. 覚えておけよ。オブジェクトは絶対じゃない。 Akibat dari ledakan ini, area di sekitarnya menjadi hangus. Akan tetapi beruntung bagi Guenter, Hapia, dan Mirinda, mereka selamat dari ledakan karena berlindung di belakang kendaraan lapis baja. Baru saja berdiri, mereka ditembaki oleh musuh yang tak terhitung jumlahnya. Karena terpojok, Guenter mengaktifkan bom C4 yang telah disebar saat pelarian tadi. Komandan musuh yang masih hidup ingin menembak Guenter. Tepat sebelum melakukannya, pasukan bala bantuan yang dipimpin Flora datang menyerbu menggunakan senjata berat, termasuk diantaranya tank serta pesawat tempur. Flora berkata, jika dia kagum sekaligus terkejut, kalau ada manusia yang dapat menghancurkan senjata sekuat objek. Setelah pertempuran usai di ibu kota kerajaan, Guenter dan Hapia dipanggil oleh para petinggi militer untuk diberi penghargaan sebagai pahlawan. Dan tak lupa, Flora bersama Mirinda dengan pakaian mereka yang anggun turut menghadiri acara perayaan tersebut. Di sini Hapia dan Guenter berpikir bahwa inilah awal dari perubahan hidup yang lebih baik. Tapi semua harapan itu pupus saat pembawa acara mengatakan bahwasanya dua sekawan ini akan tetap bertugas sebagai prajurit di garis terdepan dengan alasan karena hanya merekalah yang mampu menghancurkan objek. なあ、あの勲章ってさ、2階級特進の前払いじゃないよな。知るかよ。